Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Trifardani dengan NIM akhir 084 dari Ilmu Kelautan D, Kelautan 2020. Di sini saya akan membuat video pengolahan data gelombang dan juga pembuatan grafik regresi gelombang. Sebelumnya, aplikasi yang akan digunakan dalam pengolahan data tersebut adalah Microsoft Excel. Dan data yang akan digunakan merupakan data yang telah diberikan oleh asisten dengan data-data yang sama dengan semua praktikan. Nah, ini merupakan data yang telah diberikan oleh asisten berupa data tinggi puncak, tinggi lembah, dan juga periode. Di mana total data yang ada merupakan data yang berjumlah 200 buah. Untuk langkah yang pertama, kita akan mencari tinggi gelombang. Di mana tinggi gelombang diperoleh dari selisih antara tinggi puncak dan juga tinggi lembah. Akan tetapi, karena data yang digunakan oleh praktikan semuanya sama, untuk memvariasikan hasilnya, maka kita akan menambahkan 3 NIM akhir di tinggi gelombang. Karena NIM akhir saya 084, maka nilai atau data yang akan ditambahkan di tinggi gelombang yaitu 0,84. Baik, kita langsung saja mencari tinggi gelombang dengan memasukkan rumus sama dengan buka kurung. Kita klik di data tinggi puncak, min, tinggi lembah, kemudian tutup kurung ditambah dengan 0,84, kemudian enter. Nah, maka akan didapatkan tinggi gelombang yang sudah ditambahkan dengan NIM akhir kita. Langkah selanjutnya, untuk data-data berikutnya kita tinggal drag saja ke bawah. Nah, baik, di sini sudah, maka akan muncul tinggi gelombang dari 200 data tersebut yang sudah ditambahkan dengan NIM akhir saya. Langkah selanjutnya yaitu karena 200 data ini masih berantakan atau masih acak, kita akan menguruskannya dengan cara yang pertama kita blok semuanya terlebih dahulu. Kemudian kita klik di Sort and Filter, kemudian kita ke Custom Sort, dan kita pastikan di bagian Sort by-nya kita klik yang atau pilih yang tinggi gelombang, dan ordernya kita pilih yang largest to smallest, kemudian kita OK. Nah, yang kedua yaitu kita akan menguruskan di bagian kolom nomor dengan cara yang sama, yaitu kita drag semuanya. Kemudian kita pilih lagi yang Sort and Filter-nya. Kemudian kita pilih yang Sort Smallest to Largest. Kemudian klik OK, dan akan muncul sort warningnya. Dengan itu kita akan pilih yang Continue with the current selection. Kemudian Sort. Maka di sini nomor yang tadi berantakan sekarang sudah urut dari nomor 1 sampai 200. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mulai melakukan perhitungan. Dengan yang pertama, kita akan menjumlahkan dari data tinggi gelombang semuanya, yaitu 200 datanya, dengan cara sama dengan sum, buka kurung, D2 sampai D201. Karena data D2 itu data tinggi gelombang yang pertama, dan D201 merupakan data tinggi gelombang yang ke-200. Kemudian tutup kurung, enter. Di bagian periode juga sama, kita mencari jumlahnya dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, E2 sampai E201. Kemudian enter. Nah, yang kedua kita akan mencari H dan T minimal. Di mana H dan T minimal diperoleh dari 10% dikali dengan jumlah data. Karena di sini ada 200 data, maka 10%-nya adalah 20 data. Yaitu kita akan mencarinya dengan rumus sama dengan average
buka kurung, dari data yang pertama yaitu di D2 sampai data ke-20 yaitu D21. Kemudian tutup kurung, kita enter. Sudah diperoleh, di bagian periode juga kita lakukan langkah yang sama yaitu sama dengan average, buka kurung E2 sampai E21. Kemudian enter. Nah, akan diperoleh H dan T minimalnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencari H dan T signifikan. Di mana H dan T signifikan ini diperoleh dari 33% dikalikan dengan jumlah datanya. Karena di sini datanya 200, maka 33%-nya adalah 66 mendata. Dengan rumus yang sama, kita masukkan sama dengan average, buka kurung, D2, data yang pertama, dan D67, data ke-66. Kemudian tutup kurung, di enter. Lakukan langkah yang sama pada kolom periode. Sama dengan average, buka kurung, E2 sampai E67, tutup kurung, enter. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari H dan T maksimal. H dan T maksimal ini data yang digunakan keseluruhan karena H dan T maksimal merupakan 100% dari datanya, yaitu sama dengan average, buka kurung, D2 sampai D201. Kemudian tutup kurung, kita enter. Lakukan langkah yang sama pada bagian periode, yaitu sama dengan average, buka kurung, E2 sampai E201. Kemudian tutup kurung, enter. Sudah diperoleh. Kemudian yang terakhir kita akan mencari korelasi, yaitu antara tinggi gelombang dan juga periode. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memasukkan rumus sama dengan korel, buka kurung, D2 sampai D201, kemudian titik koma, E2 sampai E201. Ini yang D2 sampai D201 data tinggi gelombang dan E2 sampai E201 itu data periode. Kemudian enter. Nah, maka sudah didapatkan data dari jumlah, HT minimal, HT signifikan, HT maksimal, dan juga korelasinya. Langkah selanjutnya kita akan membuat grafik regresi gelombang. Langkah yang pertama kita klik tab insert, kemudian di bagian chart kita klik yang scatter dan kita pilih yang scatter saja. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita atur. Nah, kemudian kita akan memasukkan data ke dalam grafik ini dengan cara klik select data. Kemudian di bagian legend entries-nya kita add. Nah, di series name-nya kita tulis regresi gelombang. Kemudian di series X value-nya kita masukkan data yang periode. Kita masukkan semua datanya. Dan di bagian Y value-nya kita masukkan tinggi gelombang. Dari data pertama sampai data ke 200. Oke, kita tinggal enter. Kemudian oke. Maka di bagian grafiknya akan muncul seperti titik-titik ini. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan chart elemen berupa axis title dan juga legend. Nah, di bagian axis title yang vertikal ini kita tuliskan tinggi gelombangnya. Ini gelombang, dan di bagian yang horizontal ini kita tulis periode. Oke, sudah. Yang terakhir
kita akan menambahkan text elemen yaitu trendline. Dengan cara kita klik di bagian titik-titik ini, kita klik, dan kita klik kanan, dan juga kita akan menambahkan trendline di bagian add trendline. Nah, maka akan muncul trendline seperti ini. Kemudian di bagian format trendline ini kita akan cek bagian display equation on chart dan juga display R-squared value on chart. Kita cek, maka akan muncul persamaan Y dan juga R-nya. Kita letakkan di sini. Nah, baik grafik regresi gelombang yang kita buat sudah selesai. Di sini ada keterangan tinggi gelombang, ada keterangan periode, ada keterangan trendline-nya, dan juga ada persamaan Y dan R-nya. Mungkin sekian video yang dapat saya buat mengenai pengolahan data gelombang dan pembuatan grafik regresi gelombang. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.